Perkenalkan, nama saya Bachelor Putra Pradana. NIM 220211501 Amit CDT Semarang akan mempresentasikan hasil video yang akan saya sampaikan pada materi yaitu tentang bab 4 inventory. Nah, seperti ini tampilannya. Itu berikut nama saya, NIM, mata kuliah, alamat. Saya bisa baca sendiri. Nah, Oke. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat pada hari kemarin, hari Rabu. Itu alhamdulillah, bersyukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus selaku dosen pemampu akuntansi 2 yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Untuk itu, tugas video dalam presentasi PowerPoint ini akan saya sampaikan. Alhamdulillah, bersyukurillah, kesempatan ini Allah SWT memberikan saya panjang umur, nikmat, berkah, rezeki yang berlimpah, sehingga pada pagi hari ini saya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dalam merangkum materi dalam bentuk PowerPoint sekaligus membuat video. Untuk itu, selamat menyaksikan video kami. Oke, itu fotokopi saya. Kita lanjut saja. Oke, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan persediaan barang itu? Nah, saya jelaskan. Persediaan barang dagangan atau Markthandse inventory merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional nomor perusahaan. Persediaan pada perusahaan pabrikan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan terakhir adalah persediaan barang jadi. Nah, kalau barang jadi itu seolah kita mau memesan baju dari pabrik. Nah, kalau kita mau memesan, apakah barang tersebut yang kita pesan sudah sampai atau belum? Nah, itu menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya lanjut ke slide. Nah, di sini ada dasar-dasar persediaan. Apa saja? Kalau ada soal-soal tentang UTS, sebutkan dasar-dasar persediaan dan jelaskan. Nah, itu jawabannya seperti ini. Ini jawabannya seperti ini. Atau ini jawabannya. Ini tujuannya. Dan yang ini jawabannya. Oke, saya lanjut. Mengajar dalam perusahaan memanfaatkan dan dagang yang mengembangkan persediaan merupakan aktivitas lancar yang jumlahnya sangat besar. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Persediaan merupakan hal yang sangat penting menentukan keuntungan atau hasil usaha. Yang terakhir adalah pendapatan kotor. Penjualan bersih dikurangi, harga pokok penjualan diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik maupun pihak-pihak lain. Nah, itu yang menjadi masalah dari pendapatan kotor tersebut. Setiap kita melakukan penjualan bersih, maka harus dikurangi. Karena apa? Harga pokok penjualan itu harus diawasi oleh perusahaan, pemilik maupun pihak lain agar bisa menjadikan produk yang terbaik yang bisa dijual dari pasar
maupun persesuaian seperti ada, sebuah Indomaret dan Alfamart dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Oke, karakteristik persediaan barang dagangan. Besok ada soal yang tentang sebutkan karakteristik persediaan barang perdagangan. Anda menjawab saja. Persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah dalam bentuk siap untuk dijual. Nah, bagaimana itu? Persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan dalam bentuk siap untuk dijual. Contohnya kita membuat sebuah produk tata keripik, makanan, tata jenis, komposisinya, expired, dan laba penjualan pokok tersebut. Ya, dan yang ini adalah pengelompokan persediaan dalam lingkungan pabrikan atau yang disebut dengan manufacturing. Apa saja? Yang ke satu adalah persediaan pabrikan mungkin bukan merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu sebagai barang jadi siap untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah sedang dalam proses produksi, beberapa tahap produksi atau belum selesai. Yang ketiga adalah bahan baku atau mentah, komponen atau bahan yang siap untuk digunakan dalam proses produksi. Next. Nah, selanjutnya adalah penentuan kuantitas persediaan. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, perlu yang Anda harus ketahui dan teman-teman yang kusarangi yang ditentukan apa saja, yaitu yang pertama, jumlah unit dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang, atau mengukur jumlah barang persediaan secara fisik yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah pemilikan barang. Nah, itu penting untuk setiap barang harus ada kepemilikannya. Akan sesuai konfigurasi yang dimana barang tersebut akan dijual kepada konsumen yang layak untuk dijual, bukan untuk yang sembarangan atau sembaluyo. Lanjut. Dalam materi berikutnya adalah pengelola fisik persediaan. Prinsip-prinsip pengendalian intern itu yang sangat penting untuk persediaan barang. Apa saja? Yang pertama, pemisahan tugas penghitungan persediaan dilakukan oleh karyawan yang bukan petugas mengawasi persediaan maksud saya. Yang kedua adalah penyelenggaraan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otoritas yang otentik. Yang ketiga adalah verifikasi intern yang independen, penghitungan uang persediaan oleh petugas yang lain dan dilakukan pemanduan terhadap intern barang persediaan maksud kami, penandaan hanya dilakukan sekali saja, bukan 2 kali ataupun 3 kali. Oke, selanjutnya yang keempat, prosedur pendokumentasian menggunakan penandaan barang dengan dokumen yang sudah dimemori sebelumnya. Kepemilikan persediaan dalam perjalanan. Apa saja? Persediaan barang dalam perjalanan meliputi pihak yang berhak menerima persediaan maksud kami, yaitu yang pertama VOB, Free on Board Shipping Point. Kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen. Yang kedua adalah VOB, Free on Board Destination Point.
Kepemilikan barang ini masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima yang layak untuk pembeli. Jadi barang tersebut sebelum tiba di pembeli, kita harus apakah pastikan barang tersebut layak untuk dibeli ataupun tidak. Kalau tidak layak untuk dibeli, maka barang tersebut harus dikembalikan agar tidak mengecewakan hati konsumen tersebut. Gambarnya soal penjualan. Di sini ada VO shopping yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah VO destination yang saya jelaskan tadi. Nanti teman-teman yang sayangi bisa mencatat dan menggambar atau mencetak di print agar bisa tahu perbedaan VOB shopping point dan VOB destination. Barang konsinyasi. Konsinyasi adalah pemegang atau penjual barang konsinyasi bukan merupakan pemilik barang. Karakteristiknya adalah 1. Kepemilikan tetap berada di tangan pemilik barang konsinyasi sampai barang tersebut terjual ataupun habis laku terjual. Yang kedua adalah barang konsinyasi merupakan persediaan barang dagangan unik milik konsigner, bukan persediaan milik konsigner. Nah, apa saja di sistem akuntansi persediaan itu? Yang ke satu adalah perpetual inventory system. Yang ke satu adalah sistem pencatatan penjualan selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan, ataupun return. Periodic inventory system. Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan stok of name of inventories dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang yang ada di gudang. Sistem pencatatan ini pada akhir periode diperlukan ayat zona penyelesaian sebagai berikut. Untuk persediaan awal ada itisar laba rugi. Yang keduanya persediaan. Nah, seperti itu. Untuk persediaan akhir, perbedaannya apa? Ini persediaan awal, persediaan akhir, inventory, dan itisar laba rugi diingat. Untuk persediaan akhir, persediaan yang di atas, yang keduanya adalah itisar laba rugi. Rugi laba maksud kami. Kita lanjut saja. Penilaian persediaan. Penilaian dengan berdasarkan arus harga pokok, cost of goods sold after dalam pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual yang masing-masing ada 3 cara penilaian persediaan, yaitu 1. FIFO. Nah, itu yang sering muncul di sistem informasi akuntansi pabrik saya. FIFO, First in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal pertama masuk akan dijual digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai pendekatan persediaan yang terakhir masuk dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan tersebut akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai
perolehan persediaan yang awal, pertama masuk atau dibeli. Nanti Anda bisa pilih pertama masuk atau dibeli. Masuk ya masuk, dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aditiva yang sangat rendah. Oke, yang ketiga adalah metode rata-rata. Avega metode. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO dan berdampak pada nilai harga pokok dan laba kotor. Oke, saya lanjut. Oke, penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu antara lain lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Dan metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan, maksud kami tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. Kalau ada produk yang cacat, kadaluarsa, dan rusak, saya sarankan untuk tidak menerimanya agar produk Anda bisa Anda gunakan sebaik-baiknya untuk kesehatan, karena kesehatan itu lebih mahal. Yang kedua, gross profit metode. Laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya, gross ini diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran dan banjir. Dasar penilaian persediaannya adalah pada persentase laba kotor perusahaan tahun ini berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun saja. Nah, apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan? Untuk itu saya berikan contohnya. Yang ke satu adalah mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan. Yang kedua adalah menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada persentase laba kotor. Yang ketiga adalah menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan mengurangkan harga pokok penjualan tersebut. Oke, yang perlu diperhatikan retail method. Metode ajaran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan ajaran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian rasio tersebut dikalikan dengan persediaan akhir yang dinilai dengan pendekatan eceran dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kota pertama adalah persediaan akhir menurut bunga pokok, dan yang kedua adalah barang sedia dijual menurut harga pokok per garis bawah barang sedia dijual menurut harga eceran, terus dikalikan dengan persediaan akhir menurut eceran. Oke, ini berikut adalah contoh soal latihan. Silakan untuk dibaca, difoto, ataupun dicatat terserah teman-teman semua. Saya sedai saya banggakan. Oke, di sini ada contoh soal latihan. Nah, itu adalah tanggal 2 Januari, 10 Maret, 5 April, 7 Mei, 21 September, 18 November, 20 November, 10 Desember.
Keterangannya adalah persediaan awal, pembelian, penjualan, penjualan, pembelian, pembelian, penjualan, penjualan. Dan kuantitasnya adalah 200 unit, 300 unit, 200 unit, 100 unit, 400 unit, 100 unit, 100 unit, 200 unit. Untuk harganya adalah dari 9.000, 10.000, 15.000, 15.000, 11.000, 12.000, 17.000, dan terakhir adalah 18.000. Nah, soalnya adalah hitunglah nilai persediaan akhir per tanggal 31 Desember 2001 sistem periodik dan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Yang kedua adalah harga pokok. Hitunglah harga pokok, penjualan, dan laba kotor masing-masing tersebut. Saya contohkan aja, begini jawabannya. Persediaan akhir, 1. Sistem periodik dengan sistem periodik bagaimana? Persediaan awal tanggal 2 Januari 2021, 200 unit, persediaan pembelian 800 unit, kemudian ditambahkan jadi barang tersedia untuk dijual dan hasilnya adalah 200 tambah 800 kita berapa? Tentunya jawabannya adalah 1000 unit. Nah, kemudian ada penjualannya 700 unit. Kemudian 1000 unit yang sudah dihasilkan tadi akan dikurangi dengan 700 unit. Nah, kemudian adalah totalnya adalah persediaan akhir pada tanggal 30 Desember tahun 2021 menjadi 300 unit. 1000 unit dikurangi 700 unit sama dengan jawabannya adalah 300 unit. Nah, lanjutannya adalah barang tersedia untuk dijual. Berikut tabelnya adalah tanggal 2 Januari, 10 Mei, 21 September, dan terakhir adalah 11 November. Dan keterangannya adalah persediaan awal, yang Maret, pembelian, yang September, pembelian, yang terakhir adalah juga pembelian. Unit 200, 300, 400, 100, kemudian ditambahkan dengan totalnya mencapai 7.000 unit, maksud kami. Dan harga per unitnya adalah diantaranya adalah 9.000, 10.000, 11.000, dan 12.000. Dan untuk totalnya adalah maksud kami 202 kali 9 sama dengan 18, sehingga menjadi 1.800.000 rupiah. Dan 3 kali 10, 300 kali 10.000 menjadi 3 juta rupiah. 400.000 dikali 11.000 menjadi 4.400.000 rupiah. 100 dikali 12.000 menjadi 1.200.000 rupiah. Sehingga total akhirnya adalah 10.400.000 rupiah. Nah, seperti itu tabelnya barang tersedia untuk dijual. Sehingga total akhirnya menjadi 10.400.000 rupiah. Nah, untuk FIFO saya contohkan lagi. Nah, FIFO itu apa? Masuk pertama, keluar pertama. Nah, untuk persediaan akhirnya adalah tanggal 21 September dan 18 November. Unitnya 200, 100, dengan dijumlahkan menjadi 300 unit. Harga per unitnya adalah diantaranya adalah 11.000 dan 212.000. Dan untuk total harga terakhirnya adalah 200 kali 11.000 adalah menjadi 2.200.000 rupiah. Sedangkan 100 dikali 12.000 sehingga menjadi total akhirnya adalah 1.200.000 rupiah. Dan kemudian ditotalkan lagi antara 2.200.000 rupiah ditambah 1.200.000 rupiah sehingga menjadi total akhirnya adalah 3.400.000 rupiah. Saya lanjut aja. Nah, untuk LIFO adalah masuk terakhir, keluar pertama. Sedangkan FIFO masuk pertama, keluar pertama.
Nah, untuk level pesertaan akhirnya tendernya adalah tanggal 2 Januari, tanggal 10 Maret. Unitnya ya, unitnya juga sama yang saya sampaikan di Vivo, tabel Vivo pesertaan akhirnya, sehingga menjadi 300 dan harga per unitnya 9.000 dan terakhir adalah 10.000. Nah, kemudian total harganya adalah 200 dikali 9.000 menjadi 1.800.000 rupiah. Sedangkan 100 dikali 10.000 sehingga totalnya menjadi 1 juta rupiah. Dan untuk total akhirnya adalah 1.800.000 rupiah ditambahkan dengan 1 juta sehingga menjadi total akhirnya adalah 2.800.000 rupiah. Berikut. Nah, untuk rata-ratanya atau average harga rata-rata per unitnya 10.400.000 rupiah atau 1.000 per unit. Kemudian sama dengan juga menjadi 10.400 karena angka 03-nya kita coret sehingga menjadi 10.400 saja. Dan untuk persediaan akhirnya adalah 300 unit dikali 10.400 rupiah sehingga menjadi totalnya adalah 3.120.000 rupiah. Dan untuk persediaan akhirnya kalau ada harga untuk menentukan harga rata-rata per unitnya, teman-teman bisa coba rumus berikut yang saya jabarkan. 10.000 pada maksud saya 10.400.000 rupiah per 1.000 unit sehingga Anda bisa coret O03-nya sehingga menjadi 10.400.000 rupiah saja akan memudahkan pekerjaan Anda lebih maksimal dan fleksibel. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih ya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah berkenan pada saat saya mempresentasikan hasil presentasi saya di PowerPoint. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Agus Widoyo selaku dosen pengampu akuntansi 2 yang telah membimbing kami pada semester 2 ini, dan kepada teman-temanku semua yang saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih sudah memperkenalkan saya dan mengajari saya tentang materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya kata-kata berkesalah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan selamat pagi. Terima kasih selalu dan dalam perlindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW hingga hari akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for offering my work. I love my friend. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.